Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo, diikuti dengan gempa kuat susulan, meluluh lantakan sebagian besar wilayah Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Pada Rabu 8 Februari 2023, berdasarkan dari data AFP, korban jiwa di Turki mencapai 5.894 orang, dan di Suriah mencapai 2.470 orang, sehingga jumlahnya mencapai 8.364 orang. Sedangkan korban luka-luka berjumlah lebih dari puluhan ribu orang. Lantas, apa yang terjadi pada gempa dahsyat di Turki ini? Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa ini bersifat tektonik, berguncang pada kedalaman 18 km dan berpusat di Turki Selatan dekat perbatasan utara Suriah. Banyak gempa susulan yang mengguncang kedua negara itu sejak gempa awal. Alex Haytham, ahli geologi penelitian USGS, mengatakan bahwa dalam 11 jam pertama, wilayah tersebut telah merasakan 13 gempa susulan yang signifikan dengan kekuatan minimal 5 magnitudo. Gempa kuat lainnya berkekuatan magnitudo 7,5 melanda Turki 9 jam setelah guncangan utama. Hingga kini, para ilmuwan masih mempelajari mengenai gempa susulan itu, dan dari hasil penelitian mereka mengatakan bahwa kedua gempa tersebut saling berkaitan. Para peneliti mengatakan gempa itu adalah gempa strike slip, di mana dua lempeng tektonik meluncur dan beradu satu sama lain secara horizontal. Eric Sandford, seismolog di University of Missouri, mengatakan bahwa bumi terbagi menjadi bagian-bagian yang berbeda seperti teka-teki gambar. Potongan-potongan itu bertemu di garis patahan, di mana lempeng-lempeng itu biasanya bergesekan satu sama lain secara perlahan. Tapi begitu ketegangan cukup menumpuk, mereka dapat saling meletik dengan cepat melepaskan energi dalam jumlah besar. Dalam hal ini, satu lempeng bergerak ke barat sementara yang lain bergerak ke timur, menyentak satu sama lain lalu menciptakan gempa. Seiring waktu, gempa susulan akan mulai mereda dan menjadi lebih jarang. Seismolog dari British Geological Survey mengatakan gempa itu sangat dahsyat, terutama untuk gempa yang melanda daratan, dan biasanya gempa yang sangat kuat terjadi di bawah air. Selain itu, gempa tersebut melanda daerah berpendudukan padat. Gempa itu diketahui berada di dekat Gaziantep, kota besar dan ibu kota provinsi di Turki. Sementara itu, gedung-gedung baru di kota-kota seperti Istanbul dirancang dengan mempertimbangkan standar gempa modern. Daerah Turki Selatan ini punya banyak bangunan tinggi yang lebih tua. Konstruksi cepat di Suriah, ditambah perang bertahun-tahun, mungkin juga membuat struktur menjadi rentan. Para pejabat melaporkan ribuan bangunan runtuh setelah gempa. Itu termasuk runtuhan Panekuk, di mana lantai atas sebuah bangunan jatuh langsung ke lantai bawah, tanda bahwa bangunan tidak dapat menyerap goncangan. Upaya penyelamatan terhambat oleh suhu beku dan kemacetan lalu lintas dari penduduk yang berusaha meninggalkan daerah yang dilanda gempa.